Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Lebih dari Pemenang. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan adalah permanen. Penyertaan Tuhan bukan musiman. Bukan waktu-waktu tertentu saja Dia menyertai kita. Tidak. Tuhan menyertai kita permanen. Hari ini Dia menyertai kita. Besok Dia menyertai kita. Bahkan sampai selama-lamanya Dia menyertai kita. Dengan catatan, anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya. Jika ini janji Tuhan, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Immanuel, Dia menyertai kita senantiasa. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pemenang dalam segala perkara. Bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu saya mau katakan pada kesempatan ini, kuasa apapun yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya tidak akan mampu mengalahkan kehidupan kita orang-orang percaya. Kuasa apapun itu. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Dia menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah orang yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa latar belakang dari Rasul Paulus, dia menghina Tuhan, tetapi perjumpaannya dengan Tuhan membuatnya menjadi orang yang luar biasa. Dia memiliki pengalaman hidup yang hebat dengan Tuhan. Sebagai pemberita Injil, hari-hari Rasul Paulus diwarnai dengan bermacam-macam permasalahan. Bukan hanya permasalahan, tetapi ada penderitaan, bahkan bahaya maut mengancamnya setiap hari. Bahaya maut mengancamnya setiap hari. Namun kita melihat Rasul Paulus tetap kuat dan tampil sebagai pemenang. Karena apa? Karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup menolong dia, sanggup memelihara dia. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, saya akan bacakan. Ini perkataan daripada Rasul Paulus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Tidak ada. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, lewat pernyataan Rasul Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa selama dia mengiring Tuhan, menjadi rasul Tuhan, sekali lagi saya katakan, ada banyak masalah-masalah yang selalu dia hadapi dalam hidup ini. Bahkan setiap hari dia diperhadapkan kepada maut. Sekali lagi saya katakan, tetapi dia kuat dan menjadi pemenang karena dia meyakini bahwa Tuhan yang dia iring, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Ini juga yang harus menjadi iman kita sebagai orang-orang percaya. Persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini tidak sehebat yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita mengimani bahwa perjalanan hidup kita ini, apapun rintangan dan masalah, kita akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Kristus. Kita mengingat bahwa kemenangan Kristus di kayu salib lebih kurang 2000 tahun yang lalu adalah jaminan bagi kita untuk kita meraih kemenangan di segala keadaan. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib, maka kita pun pengikut-pengikutnya ada jaminan mengalami kemenangan di segala keadaan. Digarisbawahi, di segala keadaan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 mengatakan, saya bacakan. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Haleluya. Dia memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kata orang yang diurapinya berarti orang-orang benar. Jadi dia memberi kemenangan kepada orang-orang benar. Inilah kunci supaya kita tampil sebagai pemenang dalam segala perkara. Kita harus menjadi orang-orang yang benar. Bukan menjadi orang yang baik semata, tetapi menjadi orang-orang yang benar. Sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran artinya kita harus menyalipkan segala keinginan daging kita. Dan kita hidup di dalam roh. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus tegas terhadap dosa. Apapun bentuknya, kita harus tolak. Kalau itu kita lakukan, berarti hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah orang yang benar. Kita menyediakan waktu bersaat teduh, merenungkan firman-Nya setiap hari, siang dan malam. Maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di segala situasi apapun. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, percayalah, kita akan terus keluar sebagai pemenang. Sebab apa? Dia sudah menang di kayu salib. Dan kemenangan itu juga yang menjadi jaminan bagi kita. Kita juga menjadi pemenang. Dengan catatan sekali lagi, kita harus menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan.
Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.